Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini tema kita adalah kenapa mantan sangat tidak menginginkan kembali kepadamu. Ini 4 penyebabnya. Ya. Nah, jadi ya, kita sudah berusaha semaksimal yang bisa kita lakukan agar mantan bisa segera kembali kepada kita. Tetapi ternyata ya, dia terus menolak, dia terus menjauh. Itu ada 4 penyebabnya ya. Kalau kita tahu 4 penyebabnya, maka kita akan tahu solusi seperti apa yang harus kita lakukan ya. Jadi yang pertama, kenapa dia sangat tidak menginginkan, nggak mau banget ya. Bahkan dia mungkin mengatakan jangan pernah terjadi lagi kembali kepada kita ya. Yang pertama, karena di sana ada pengaruh yang kuat dari orang ketiga yang merebut mantan dari kita ya. Begitu. Jadi apa kemudian orang ketiga yang bersama-sama dengan mantan pada saat ini ya, itu tidak membahas tentang kita ya. Tentu dibahas ya, karena biar bagaimanapun bagi dia kita ini adalah kompetitor ya, pesaing, sehingga ya segala macam kan input yang diberikan kepada mantan agar ya mantan tidak lagi berkomunikasi dengan kita. Ya tujuannya apa? Ya tujuannya agar mantan tidak jatuh cinta atau tidak kembali kepada kita. Dia khawatir kan kalau sampai berkomunikasi dan kita bisa menjelaskan tentang apa yang terjadi, menjernihkan persoalan ya, dan mantan memahami itu, dia bisa balik. Nah itu yang paling dia khawatirkan, sehingga mantan dia pagari ya dengan berbagai hal ya, agar terus menjauh dari kita. Ini ada faktor orang ketiga di sana, dan ini biasanya salah satu hal ya yang paling banyak terjadi dan memang yang paling mempersulit kembalinya mantan kepada Anda ya. Jadi harus sabar tuh, menunggu ya sampai mereka juga bosan sendiri atau punya masalah sendiri yang kemudian membuat mereka bubar ya. Kemudian yang kedua, karena faktor orang tua yang tidak menyukai kita. Jadi orang tua itu kalau dia sudah subjektif, apalagi sejak awal ya, jadi bisa jadi kan dia mendapatkan informasi tentang kita justru bukan dari mantan ya. Kalau mantan dulu kan seharusnya yang dia sampaikan semua yang baik-baik lah tentang kita ya. Tapi bisa jadi kan dia dapat informasi dari temannya atau dari pembantunya ya. Misal kita pernah ke rumahnya ketemu pembantunya, nah memberikan input yang serba tidak baik tentang kita, sehingga kemudian yang muncul subjektivitas. Dan kalau sudah subjektif itu di kalangan orang tua, memang meluruskannya ya itu menjadi tugas yang berat ya. Karena orang tua itu lebih sulit memang diberikan masukan daripada anak muda. Anak muda itu diajak
untuk berubah, diajak berpikir yang dinamis itu mudah ya. Saya sangat berpengalaman interaksi dengan anak-anak muda ya. Jadi anak-anak muda itu untuk dibentuk ya, itu enak, mudah ya. Tetapi kalau orang tua, itu susahnya luar biasa itu. Kalau sudah terbentuk karakternya, jungkir balik kita pengen dia mengubah cara berpikirnya, itu sulitnya luar biasa. Ya, jadi memang orang tua itu kesulitannya yang akan kita hadapi, mereka biasanya selalu merasa lebih tahu kan, karena merasa menang tua. Kemudian biasanya ya pengen menangan terus ya. Jadi orang itu tidak kemudian menjadi bijak dengan pertambahan usia, itu tidak. Ya, kalau memang backgroundnya egois, ya tambah tua ya tambah egois. Ya, kecuali orang-orang yang mau terus belajar memperbaiki diri. Tapi sayangnya yang mau belajar terus untuk memperbaiki diri ya, membuka hatinya terhadap berbagai kritik, nah itu tidak banyak. Jadi biasanya memang kesulitan terbesar dihadapi itu ya karena orang tuanya memberikan input terus kepada mantan. Pokoknya jangan kembali kepada kita. Pokoknya jangan lagi berkomunikasi dengan kita. Ya tentu kalau harus dihadapkan pengaruh kita dengan pengaruh orang tuanya, ya jelas saja kita tidak ada apa-apanya kan. Wong orang tuanya invest kan, apalagi mantan takut kan. Kalau kemudian kembali ke kita, wah repot nih. Kalau sampai tidak kebagian warisan nanti begitu ya. Nah jadi yang kedua ada faktor orang tua yang menolak kita dengan keras ya. Kemudian yang ketiga, karena faktor input atau pengaruh masukan dari sahabat-sahabatnya. Jadi manusia itu sangat ya terpengaruh karakternya, sifatnya, pilihan-pilihan hidupnya itu kepada teman-temannya, kepada sahabat-sahabatnya. Kalau kita ini bersahabat dengan orang-orang yang rumahan ya, nggak suka jalan begitu, ya kita juga akan jadi orang rumahan. Ya, sehingga kalau misal lagi pandemi itu, dianjurkan untuk menghindari kerumunan di rumah aja, kita merasa tidak kesulitan untuk melaksanakannya. Tapi bagi orang yang berteman dengan orang-orang yang hobinya misal nongkrong di mall, ya, ngopi di kafe, di mall, padahal kan minum kopi itu ya di rumah itu malah lebih asik ya, daripada di luar ya, karena minum kopi di rumah, kalau kopinya buat sendiri, satu saset Rp2.000 kan, cuman menyediakan air panas dan gelas. Tapi kalau pergi minum kopi di mall sambil ngobrol, itu harga kopinya saja bisa Rp50.000 begitu. Nah, kalau berteman dengan orang-orang yang hobinya jalan, hobinya nongkrong, ya diminta untuk di rumah, mungkin rasanya cukup berat. Jadi manusia itu sangat tergantung kepada bagaimana karakter dan sifat dari teman-temannya. Sehingga nih, kalau sahabat-sahabat dari mantan tadi juga termasuk orang-orang yang tidak menyukai kita ya maka secara otomatis ya, input dari mereka itu akan sangat mempengaruhi bagaimana sikap dan respon mantan terhadap diri kita. Kalau dia punya sahabat yang baik, memberikan input yang baik, ya, Bok, kamu coba deh komunikasi lagi, ya, biar tahu
dan persoalannya bisa jernih. Begitu kan? Teman yang bahagia kalau melihat sahabatnya ini bahagia, maka dia mendorong, sana coba ngobrol ya, bicara dari hati ke hati. Tapi kan ada juga tuh orang yang memang tipe sahabat yang ngakunya dia care, ngakunya dia peduli, tetapi yang dia lakukan adalah menempatkan sahabatnya pada posisi rame terus, ya, tidak bahagia dengan orang yang dia cintai, harus berpisah dan seterusnya. Nah, di situ ada faktor yang ketiga ini, faktor sahabat. Yang keempat, bisa jadi memang ada persoalan antara kita dan mantan ya, karena ketidaksesuaian karakter yang kemudian mungkin pada saat ini masih menyisakan rasa trauma untuk kembali berkomunikasi. Ya, nah kalau hal yang keempat ini ya sebenarnya mungkin harus lebih sabarlah, menunggu sampai rasa sakit atau rasa trauma dan seterusnya tadi bisa mengendap, sehingga komunikasi bisa dimulai kembali ya. Nah, tetapi yang 3 faktor awal ya, ada faktor orang tuanya di sana, kemudian ada faktor orang ketiga, ada faktor sahabatnya ya. Jadi memang berhadapan dengan yang demikian, yang bisa kita lakukan adalah memohon kepada Allah agar diberikan hidayah ya. Baik hidayah itu untuk diri kita, juga hidayah itu untuk mereka ya. Dan semoga ketika kita berusaha untuk menjadi pribadi yang baik, mereka, apapun yang mereka katakan tentang kita, apapun yang mereka persepsikan tentang kita ya, itu tidak akan mengurangi apapun atau merubah apapun pada diri kita. Tidak akan bisa menyentuh kebaikan yang sudah kita bangun ya, tidak bisa mengurangi kehormatan ya dari nama baik yang sudah kita bangun selama ini. Maka di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-105, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudarat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya, maka Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ya, jadi ya, kalau kita sudah mendapatkan petunjuk dari Allah, maka mereka itu tidak ada yang bisa mendatangkan kemudaratan untuk kita. Artinya apa? Artinya kedepannya selamat. Ya, selamat. Mungkin mantan kembali kepada kita, ya. Karir kita selamat, kuliah kita selamat, ya. Hidup kita selamat dan bahagia dunia akhirat. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.